Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan, game dari Tata Steel Master tahun 2020, di mana di edisi 2020 Fabiano Caruana yang menjadi juaranya. Tapi untuk game kali ini yang akan kita bahas adalah permainan yang sangat menarik, yang sangat atraktif dari pecatur tuan rumah Jordan Van Foreest saat melawan Daniel Dubois di babak ketiga. Seperti apakah permainannya? Langsung kita ke atas papan, dan di sini Jordan Van Foreest mengawali dengan pion E4 dibalas dengan pion C5 Sicilian Defense. Kuda F3, kuda C6, dan sekarang pion C3. Jordan Van Foreest memilih variasi Alavin yang tertunda, bermain dengan Sicilia tertutup. Kuda F6 lanjut Daniel Dubois menyerang pion pusat. Di sini pion didorong maju mengancam kuda, kuda ke D5. Dan sekarang gajah gantian mengejar kuda di C4. Kuda ke B6 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke B3. Dikejar lagi oleh pion C4, gajah terpaksa harus mundur ke C2. Sekarang pion D5 oleh Daniel Dubois. Dipukul menggunakan end pasen dan selanjutnya dipukul balik oleh menteri. Di sini Jordan Van Foreest memilih langsung mengamankan rajanya untuk rokade. Dan di langkah berikutnya ini kawan, gajah bergerak ke petak G4. Bisa juga jadi pilihan hitam untuk memberikan tekanan bagi kuda di F3 ini. Jika dibalas dengan pion H3, gajah simpel mundur ke H5. Dan jika kalian melanjutkan dengan beteng E1, hitam bisa melanjutkan untuk memilih rokade panjang. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Daniel Dubois, bermain dengan pion G6, berencana Viagento, rokade pendek di langkah berikutnya. Dan sekarang kuda ke A3, gajah G7. Dan di sini pion B3 menantang pion C4. Diterima Daniel Dubois, dipukul balik menggunakan pion A. Sekarang putih sudah tidak mempunyai masalah pion yang menggantung di lajur D, karena di sini sudah tidak ada pion kawan. Jika tadi langsung didorong pion ini 2 langkah, tentu bisa dipukul menggunakan end pasen. Dan coba perhatikan kawan, pion-pion ini merupakan calon pion yang sangat garang di beberapa langkah berikutnya. Di sini Daniel Dubois melakukan rokade pendek dan sekarang pion D4. Coba lihat kawan, sudah persiapan dari Jordan Van Foreest mulai mendorong pion-pionnya maju nanti. Di sini sekarang gajah ke G4 menyerang atau mengepin kuda, dibalas pion H3. Daniel Dubois bertukar gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Putih sekarang mempunyai keuntungan kawan dengan sepasang gajahnya melawan sepasang kuda, apalagi permainan lumayan agak terbuka di sini. Di sini pion E5 tantang Daniel Dubois menantang pion pusat. Tantangan ditolak, kuda B5 menyerang menteri. Menteri mundur ke D7, selanjutnya beteng bergeser ke D1 untuk memberikan backup lebih bagi pion pusatnya. Daniel Dubois tidak melanjutkan pertarungan pion pusat, dia bermain dengan pion A6 untuk mengancam kuda. Di sini kawan, jika hitam melanjutkan pertukaran pion seperti ini, masih bisa dipukul balik oleh pion atau dengan kuda di sini. Jika kalian melanjutkan pertukaran perwira di petak pusat, bisa dipukul balik oleh pion C. Putih masih akan mempunyai pion yang cukup mengganggu nantinya kawan di lajur pusat ini. Jika kalian mencoba menghentikan laju pion ini dengan kuda di petak D5, gajah bersiap untuk mengeliminasi kuda jika dibantu dengan beteng atau salah satu beteng kalian. Tentu saja beteng F mungkin kalau kalian menggunakan beteng, nanti beteng putih akan pukul pion A kalian. Tetap saja kawan, pion di beberapa langkah berikutnya ini akan tetap jadi pion yang mengganggu. Putih bisa saja memainkan beteng untuk mengancam kuda ini agar kuda pindah dan pion siap didorong nantinya. Mungkin karena itulah Daniel Dubois tidak melanjutkan pertukaran pion pusat, dia bermain dengan pion A6 terlebih dahulu mengancam kuda. Sebelum kuda dipindah, putih atau Jordan Van Foreest juga mengancam kuda hitam dengan pion D5-nya. Kira-kira apa yang kalian lakukan pada posisi seperti ini kawan? Apakah bertukar kuda di sini? Apakah seperti ini pion A pukul kuda di B5? Putih juga akan pukul kuda kalian di petak C6. Dan sekaligus untuk memberikan open serangan, jadi menteri akan pukul pion C6. Kalian akan diserang oleh gajah di E4 dan sekaligus memberikan serangan bagi pion yang ada di petak B7 nanti kawan. Setelah menteri ini pindah, mungkin putih akan bertukar beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng hitam. Dan bisa saja kalian langsung pukul pion ini atau bermain dengan langkah pengembangan gajah ke petak E3, bisa jadi untuk mengancam kuda. Dan putih masih mendapatkan posisi yang lebih bagus daripada hitam.
Di sini tadi Daniel Dubov tidak melakukan pertukaran kuda dengan pion A pukul kuda, nanti putih juga akan membalas. Dia memilih langkah kuda ke B4 menyerang gajah terang putih, dan Jordan Van Forest merespon dengan langkah kuda ke A3 untuk memperkuat posisi gajahnya. Dan terjadi pertukaran perwira, kuda pukul gajah dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya beteng A bergeser ke C8. Karena struktur pionnya sudah kuat di sini kawan, dia berani meninggalkan pionnya. Sekarang pion C4 memperkuat posisi atau bangunan pion di petak pusat. Mungkin pada posisi ini kawan, melangkahkan pion maju untuk memperkuat bangunan pionnya seperti ini akan membuka diagonal gelap bagi gajah hitam ini. Mungkin kita mencoba dengan pion E4 untuk menyerang beteng sekaligus mengancam menteri. Simpel menteri akan pukul pion ini kawan, walaupun dia harus kehilangan beteng di sini, masih bisa dipukul balik oleh kuda nanti. Dan sekarang hitam sudah tidak mempunyai gajah gelap yang membantu pertahanan rajanya. Tentu diagonal gelap ini akan dimanfaatkan oleh putih nanti. Menteri bergeser diikuti dengan gajah memberikan ancaman yang serius nantinya di sini. Mungkin karena itulah juga Daniel Dubov pada posisi ini tidak tertarik dengan pion E4-nya untuk menyerang beteng. Dia melanjutkan dengan pion F5 terlebih dahulu untuk memberikan backup bagi pion E4-nya nanti. Terlebih dahulu gajah ke A3 untuk menyerang beteng hitam juga. Jika sekarang pion E4 dimainkan oleh hitam untuk menyerang beteng, setelah menteri bergeser kawan, gajah pukul beteng, gajah putih pun akan pukul beteng hitam. Daniel Dubov terlebih dahulu mengamankan betengnya ke F7 dan beteng putih digeser ke lajur pusat untuk menghindari diagonal gelap ini. Sekarang beteng hitam juga digeser ke E8. Selanjutnya pion C5 mengancam kuda. Sebelum memindahkan kudanya, Daniel Dubov memainkan pion E4 terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri ke E2. Kuda mundur ke C8, tidak tertarik untuk pukul pion D5 ini. Kenapa kawan? Jika kuda pukul pion ini, maka ancaman berikutnya adalah menteri ke C4, memberikan backup bagi beteng untuk mengancam kuda ini. Jika kalian membackupnya dengan beteng D8, simpel kuda putih juga akan memberikan tekanan lebih. Jika kalian nekat pukul kuda putih ini berharap pukul menteri nanti kawan, simpel putih akan ambil menteri hitam terlebih dahulu, kuda ambil menteri dan beteng pukul beteng skat. Kalian mau menutup dengan beteng atau dengan gajah, selanjutnya beteng putih akan mendapatkan kuda hitam dan kalian kalah satu beteng nantinya. Oleh karena itu Daniel Dubov hanya melangkahkan kudanya ke C8 dan selanjutnya menteri ke C4. Langkah yang cukup bagus atau petak yang cukup bagus bagi sebuah menteri di petak pusat kawan, dan posisinya sekarang satu diagonal dengan beteng hitam serta rajanya. Dan selanjutnya mungkin pion ini siap didorong maju untuk mengepin beteng di langkah berikutnya, atau pion ini didorong juga untuk mengawasi diagonal gelap. Sungguh sempurna posisi gajah serta menteri putih. Di sini Daniel Dubov melangkah kuda ke A7 dan kuda putih ke D4 untuk menghadang pergerakan kuda hitam yang mungkin akan lompat ke petak B5 atau persiapan menempatkan di petak E6 menjadi gurita kuda yang mengganggu nantinya mengontrol petak-petak ini tentu kawan. Dan di sini pion F4 lanjut Daniel Dubov mungkin memberikan dukungan bagi pion E3-nya kawan untuk membuka beberapa lajur, apakah lajur F atau lajur E nanti. Dijawab oleh Van Forest kuda E6. Putih juga bisa memainkan kawan pion C6-nya tadi, tapi Van Forest lebih memilih kuda E6 dibalas kuda B5 menyerang gajah, gajah ke B4. Selanjutnya pion E3 tantang Daniel Dubov, tapi Jordan Van Forest menolak tantangan pion pukul pion, memilih langkah kuda G5 menyerang beteng. Terlebih dahulu pion E pukul pion F2 skak. Putih mempunyai pilihan hanya menggeser raja ke F1 atau pukul pion ini. Jordan Van Forest memilih pukul balik pion hitam, dan di sini menteri bergerak ke peta F5 oleh Daniel Dubov, tidak mencoba menyelamatkan betengnya. Karena kawan beteng ini sudah tidak mempunyai petak yang cukup bagus untuk pindah, karena dia juga fungsinya atau bertujuan untuk memblokade diagonal terang bagi menteri putih yang mencoba ingin discover check. Oleh karena itu beteng dipertahankan di peta F7. Jadi Daniel Dubov lebih memilih menteri F5 dan kuda pukul beteng. Tidak langsung dipukul balik, sekarang beteng naik ke E4 menyerang menteri. Di sini kawan ada langkah yang menarik dari Jordan Van Forest dengan pion C6-nya.
mengorbankan menterinya kawan. Tapi sementara pengorbanan ditolak, Daniel Dubov memilih pukul kuda terlebih dahulu. Memukul menteri terlebih dahulu merupakan pilihan terbaik daripada pukul kuda terlebih dahulu. Dan di sini Jordaan Van Foreest tidak memindahkan menterinya lagi kawan. Bermain dengan pion C pukul pion B7, tetap mengorbankan menterinya. Kali ini tak ada langkah terbaik untuk tidak menerima pukul menteri putih ini kawan. Dan beteng hitam tidak dipukul balik menggunakan beteng, memukul balik menggunakan pion. Agar putih atau Jordaan Van Foreest mempunyai struktur pion pusat yang solid kawan, juga dengan tempo mengkancam kuda. Walaupun memukul balik menggunakan beteng merupakan pilihan terbaik bagi putih di posisi ini. Di sini kuda tidak dipindah kawan karena ancaman berikutnya pion bisa promosi, oleh karena itu menteri ke E5 mengawal atau mengontrol peta B8. Walaupun langkah gajah bergerak ke peta E5 merupakan pilihan terbaik bagi hitam untuk mengawal peta B8, tapi Daniel Dubov mungkin berencana ingin melakukan skak nanti di peta B2. Di sini Jordaan Van Foreest melanjutkan pukul kuda dan menteri ke B2 skak, raja mundur, sekarang gajah ke E5. Di sini diblokade oleh pion D5 kawan, menutup akses gajah untuk mengincar peta B8. Dan Daniel Dubov melancarkan serangan berikutnya kawan, berharap Jordaan Van Foreest melakukan blunder untuk mempromosikan pionnya. Jika langsung promosi kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat di sini. Tapi tidak sebodoh itu Super Grandmaster bermain seperti ini kawan saat ada ancaman di sini dengan menterinya nanti. Di sini Jordaan Van Foreest pion G pukul pion F3 dan menteri B3 ingin mendapatkan pion ini. Di sini raja bergerak ke E2 untuk melindungi pion dari ancaman menteri, dan pion ini sudah tidak bisa lagi kawan dihentikan untuk promosi. Tapi Daniel Dubov masih belum mau menyerah. Menteri ke E6 berharap untuk memberikan discover check nantinya kawan untuk mendapatkan pion yang promosi. Oleh karena itu beteng C7 skak sekaligus untuk memblokade diagonal gelap ini dengan pion, dengan beteng, dan pion ini sudah tidak bisa lagi dihentikan untuk promosi. Walaupun nanti open skak masih ada beteng yang melindungi pion promosinya. Raja naik ke F6 dan pion sekarang bisa promosi menteri. Gajah ke F4 open skak, raja bergerak ke D3 dan menteri ke D5 skak, raja ke C2, menteri ke A2 skak. Berharap remis kawan dengan skak bolak-balik dan Dubov belum mau menyerah. Di sini raja ke C3, gajah E5 skak, raja putih D3, menteri B3 skak. Dan di sini raja ke E2. Di posisi ini di langkah ke-47 Daniel Dubov menyerah. Ada dua versi kawan dalam database. Ada yang mengatakan raja bergerak ke peta E4, tapi tidak mungkin saya rasa bergerak ke peta E4 kawan, karena ini akan memberikan tempo bagi menteri hitam untuk ambil gajah yang ada di peta B4. Sekali lagi skak kawan. Walaupun dengan variasi ini pun putih masih akan tetap menang. Tapi saya rasa tidak mungkin kawan sekelas Super Grandmaster melangkah raja ke peta ini, ke peta E4. Saya rasa langkah yang logis adalah langkah ke peta E2. Dan setelah saya cek pun rasanya raja ke peta E2 ini merupakan database yang betul. Di sini walaupun menteri melakukan skak di peta B2 masih bisa ditutup oleh beteng, dan nanti walaupun ambil gajah di sini sudah tidak ada tempo skak lagi, giliran putih nanti yang akan berbalik menyerang. Di langkah ke-47 ini kawan, Daniel Dubov menyerah. Sebuah permainan yang sangat atraktif kawan dengan permainan pion-pion di lajur pusat. Ada pepatah kawan, siapa yang menguasai lajur pusat maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Bisa dibuktikan oleh pion-pion putih di peta-peta pusat tadi. Oke, itulah kawan permainan Jordaan Van Foreest saat menggulung Daniel Dubov di babak ketiga Tata Steel Master tahun 2020. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian di sore atau malam ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.